Selamat sore, Shalom. Pada sore hari ini kita akan belajar dalam pembinaan iman Kristen atau PIK dengan tema yang sekarang sedang ngetren, yaitu Pentakosta ketiga, The Third Pentakosta. Terus kalian, apakah itu artinya Pentakosta? Tapi sebelumnya kita mau berdoa lebih dahulu. Ya Roh Kudus, pimpinlah kepada hamba-Mu yang akan menjelaskan firman Tuhan, dan setiap kami yang mendengarkannya, kami semua dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan, dan kami tidak sesat, kami tidak salah mengartikannya, dan kami boleh memahami dengan benar. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. So sekalian, kalau kita mempelajari apa sih arti Pentakosta ketiga itu? Nah, Pentakosta ketiga ini tidak dapat dipisahkan dari ketokohan seorang bernama Dokter atau Pendeta Dokter Insinyur Niko Nyoto Raharjo sebagai orang pertama yang menggulirkan istilah ini. Bahkan disebut sebagai pembawa pesan dari Pentakosta ketiga. Dalam salah satu acaranya, di mana seorang ibu dari luar sana seperti melantik beliau sebagai pembawa pesan dari Pentakosta ketiga. Terus karena apa sih arti Pentakosta ketiga ini? Mereka menyebutkan artinya sebagai restorasi kepenuhan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Ya, restorasi kepenuhan Roh Kudus dengan tanda atau buktinya yaitu berbahasa roh. Itu penekanannya, bahasa roh atau glosolalia. Terus kalian, kalau kita mempelajari berikutnya, gaung istilah Pentakosta ketiga ini semakin keras setelah acara yang mereka sebut sebagai Empowered 21. Empowered 21 di gedung SICC Bogor. Apa itu SICC? SICC adalah singkatan daripada Sentul International Convention Center di Bogor. Ini gedung yang besar yang mereka dirikan sekian tahun yang lalu. Lalu mereka mengadakan acara Empowered 21 di gedung ini. Terus sekarang dikatakan lagi berikutnya bahwa menurut Pendeta Niko, Tuhan bicara kepadanya. Nah, ini satu hal yang sering kali diulang oleh sebagian kelompok. Tuhan bicara kepadaku. Ini yang mereka klaim. Tuhan bicara kepadanya bahwa pada awal tahun 2009 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang lebih dahsyat pada hari-hari terakhir dengan tanda-tanda seperti yang disebutkan dalam kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Terus sekalian, jadi ini merupakan semacam klaim. Tuhan bicara kepadanya pada awal tahun 2009 sebagai suatu pernyataan bahwa pada hari-hari terakhir tanda-tanda yang dituliskan dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32 semakin terlihat jelas. Dan dikatakan bahwa pesan Tuhan tersebut terkonfirmasi dari tahun ke tahun, sejak tahun 2010 hingga sekarang dalam forum-forum Empowered 21. Itu yang Bapak Niko sampaikan. Terus kalian, yang berikutnya. Nah, kalau kita melihat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 31, saya kutipkan ayat ini dalam terjemahan sehari-hari. Dikatakan, setelah itu kelak semua orang akan kulimpahi dengan rohku. Maka putra-putrimu akan menyampaikan pesan-pesanku. Orang tua-tua di antaramu akan mendapat mimpi penglihatan, akan diberi kepada pemuda-pemudi. Pada waktu itu rohku akan kucurahkan juga ke atas pelayan-pelayan pria dan wanita. Di langit dan di bumi akan kulakukan banyak keajaiban. Akan ada pertumbuhan darah, nyala api dan gumpalan asap. Matahari akan menjadi gelap dan bulan menjadi merah seperti darah. Semua itu akan terjadi sebelum hari Tuhan tiba. Hari yang dahsyat dan mengerikan. Ini bagian ini selalu kelompok tertentu mengulanginya, mengutipnya, termasuk daripada orang yang bernama Bapak Niko ini. So sekalian, sebenarnya nubuatan ini apa artinya? Konteksnya apa? Kalau kita melihat setelah itu kelak semua orang, yaitu semua umat Tuhan, akan kulimpahi dengan rohku, yaitu Roh Kudus.
Ya, dikatakan dalam bagian kedua, pada waktu itu, pada waktu hari-hari terakhir itu, Rohku akan kucurahkan juga ke atas pelayan-pelayan pria dan wanita. Nah, sekali lagi, apa maksudnya ayat-ayat ini? Konteksnya apa? Nah, saudara sekalian, untuk memahami bagian ini kita perlu mempelajari bahwa perlu dipahami perbedaan cara kerja Roh Kudus dalam PL dan PB. Jadi ada perbedaan cara kerja Roh Kudus dalam PL dan PB. Nah, dalam PL tidak semua umat Tuhan dikaruniai Roh Kudus, kecuali para imam, para nabi, dan para raja. Ketika mereka dilantik, mereka diurapi dengan minyak urapan pada Perjanjian Lama yang menandakan Roh Kudus itu. Dan juga orang-orang tertentu yang diberikan tugas khusus oleh Tuhan. Ambil contoh dalam Keluaran 31 disebut sebagai Bezalel dan Aholiab yang diurapi Roh Kudus oleh Tuhan untuk membuat benda-benda di kemah suci. Jadi tidak semua umat Tuhan dalam Perjanjian Lama dikaruniai Roh Kudus. Hanya orang-orang tertentu yaitu imam, nabi, dan raja, dan orang-orang khusus yang diberikan tugas khusus oleh Tuhan. Nah, sekarang itu dalam Perjanjian Lama. Tapi dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus dikaruniakan kepada semua umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, dikaruniai Roh Kudus. Dari mana kita tahu? Dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14. Ya, dikatakan kalian pun dalam terjemahan sehari-hari ya, kalian pun sudah menjadi umat Allah sewaktu kalian mendengar pesan Allah, yakni kabar baik yang memberi keselamatan kepadamu. Kalian percaya kepada Yesus Kristus, karena itu Allah memberi tanda miliknya kepadamu, yaitu Roh-Nya yang dijanjikannya. Roh itulah jaminan bahwa kita akan menerima apa yang telah dijanjikan Allah kepada umatnya. Ini memberi keyakinan kepada kita bahwa Allah akan membebaskan umatnya. Terpujilah Allah karena keagungannya. Itu jelas dalam Efesus 1, 13 dan 14. Dikatakan ketika seorang percaya dan terima Tuhan Yesus, Allah sudah mengaruniakan Roh Kudus-Nya dalam hati orang itu. Bahkan Roh Kudus sebagai jaminan bahwa kita akan menerima apa yang telah dijanjikan Allah kepada umatnya. Dalam terjemahan sehari-hari, dalam terjemahan yang saudara miliki, dikatakan sebagai meterai. Seorang kalau berjanji itu harus diberi meterai. Kalau sekarang Rp6.000 bagi jaminan. Itu Roh Kudus memberikan jaminan akan semua janji Allah. Dan Roh Kudus diberikan kepada semua umat Tuhan yang percaya pada Yesus sebagai juru selamat. Jadi sekali lagi ada perbedaan antara cara kerja Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, Yoel 2 ayat 28 sampai 32 itu dikutip oleh Rasul Petrus ketika dia berkhotbah pada hari Pentakosta dalam Kisah Rasul 2. Ya, ayat 17 sampai 21. Yang menghasilkan pada waktu itu 3.000 orang bertobat dan menjadi buah sulung yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai gereja pertama di Yerusalem. Jadi sangat sinkron. Hari Pentakosta adalah hari di mana umat Israel membawa buah sulung mereka, hasil panen mereka, buah sulungnya untuk dipersembahkan kepada Allah sebagai ucapan syukur. Pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, buah sulung yang dipersembahkan kepada Tuhan yaitu 3.000 jiwa sebagai petobat-petobat baru yang diselamatkan. Itu merupakan gereja pertama di Yerusalem dan di dunia ini. Dan itu juga sebagai hari ulang tahun gereja se-universal. Gereja seluruh segala zaman mempunyai ulang tahun, yaitu pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Sekarang ini suatu hal yang penting. Nah, sebagian orang menyebut Kisah Rasul 2 sebagai Pentakosta pertama. Sebagian orang ya. 2000 tahun yang lalu itu merupakan the first Pentecost. Tetapi peristiwa di Azusa Street tahun 1906 disebut sebagai the second Pentecost. Pentakosta kedua.
Nah, saudara sekalian, apa itu yang mereka sebut sebagai Pentakosta kedua? Tahun 1906, ya. Peristiwa itu terjadi di rumah Richard and Ruth Asbury di Jalan Street itu tanggal 9 April 1906. Ketika itu Edward Lee dipindah Roh Kudus setelah didoakan oleh William Seymour. Nah, kalau saudara lihat ini William Seymour, ya. Ketiga dari kanan ini yang sedang duduk, ini William Seymour, ya. Nah, lalu diikuti oleh 6 orang lain yang juga mulai berbicara dalam bahasa-bahasa baru, maksudnya berglosolalia, ya. Termasuk Jenny Moore. Siapa itu? Di mana Jenny Moore? Jenny Moore yang ini. Ketiga dari kiri, ya, yang sedang berdiri. Yang kemudian menjadi istri William Seymour. Jadi itu merupakan kejadian yang terjadi tahun 1906 dan diklaim oleh sebagian orang sebagai the second Pentecost, Pentakosta kedua. Nah, sekalian, peristiwa Azusa itu diklaim oleh sebagian orang sebagai cikal bakal dari gereja Pentakosta sedunia. Kalau kita melihat ada banyak gereja Pentakosta sedunia, cikal bakalnya ya peristiwa tadi itu. Ya, ini William Seymour, ya. Nah, William Joseph Seymour adalah seorang kulit hitam yang menjadi pemimpin gerakan Azusa Street yang lahir di Centerville, Louisiana, tanggal 2 Mei 1870. Keluarganya adalah anggota baptis dan mantan budak yang bernama Simon dan Phyllis Seymour. Itu adalah orang tua daripada William Joseph Seymour. Ya. Kemudian pada usia 25 tahun William pindah ke Indianapolis, bekerja sebagai penjaga rel kereta, lalu sebagai pelayan restoran. Pada masa itu ia terkena cacar yang berakibat mata kirinya buta. Nah, kalau sudah lihat gambar ini, ya memang mata kirinya mengalami masalah, ya. Yaitu pada waktu beliau mengalami sakit cacar. Mungkin karena tidak ada dana sehingga tidak bisa mendapatkan pengobatan yang seharusnya. Terus sekalian, lalu berikutnya, ini saya potong saja. Pada tahun 1906, William Seymour itu diundang untuk tinggal di rumah Richard Asbury di Los Angeles. Ya, ini rumahnya. Ya. Lalu pada 9 April, sebulan setelah berdoa dan berpuasa secara intensif, Seymour dan beberapa orang lain berbicara dalam bahasa roh. Jadi penekannya pada gerakan ini adalah glosolalia, bahasa roh. Ya. Setelah mereka berdoa selama sekitar sebulan itu, ya, maka William Seymour dan beberapa temannya berbicara dalam bahasa roh. Lalu kemudian orang-orang kumpul di rumah itu, ya, sampai-sampai karena kebanyakan orang, sampai-sampai serambi ininya yang di depan ini sampai runtuh, ya, karena kebanyakan orang yang coba mau tahu ada apa. Mereka datang menonton, ada juga yang beribadah, ya, sampai runtuh. Nah, karena runtuhnya serambi ini, maka William Seymour harus cari tempat yang baru, yang lebih besar untuk menampung banyak orang yang akan hadir, yang akan datang dalam ibadahnya itu. Maksud sekalian, kemudian dikatakan Seymour menyusuri Los Angeles untuk mencari gedung yang memadai. Nah, ia menemukan bekas gereja African Methodist Episcopal di Azusa Street, yang satu digunakan sebagai gudang dan kandang. Ini gedungnya, ya, ini gedungnya. Di sini disebut Apostolic Faith, ya, ini gedungnya, ya. Nah, kalau sudah lihat, bersama dengan beberapa temannya, Seymour membersihkan gedung yang berantakan tuh, menyusun kursi, papan, dan membuat mimbar dari kotak sepatu, ya, dengan suasana yang sederhana tentunya, ya. Dan inilah merupakan asal mula daripada gedung itu, ya, tempat itu. Nah, kalau kita melihat yang berikutnya, kebaktian dimulai pada pertengahan April dan gereja itu dinamai Apostolic Faith Gospel Mission. Ya. Jadi itu yang mereka sebut sebagai namanya. Gedung itu kecil, berukuran 40 kali 60 kaki, ya, feet, ya, yaitu sama dengan 12 meter kali 18 meter, dipadati sampai 600 orang dan ratusan orang lainnya melongok dari jendela. Jadi orang-orang sebagian ya mau tahu, kuriositas mereka mau besar, mau tahu apa ini yang sedang terjadi. Ada teriak-teriakan, ada orang loncat-loncat, ada orang berbahasa yang mereka nggak ngerti begitu, ya, sehingga mereka mau tahu apa yang terjadi. Ya. Nah, yang menjadi pusat perhatian adalah bahasa lidah, glosolalia.
Selain itu juga gaya ibadah tradisional kaum kulit hitam. Jadi secara budaya, secara tradisi, secara kebiasaan, mereka kalau beribadah orang kulit hitam itu dengan teriakan, dengan trans, dengan tarian kudus yang mereka sebut dengan tarian kudus itu, holy dance. Nah, kemudian nggak ada liturgi yang baku bagi mereka, karena mereka berkata Roh Kudus yang memegang kendali. Jadi sampai kebaktian mereka sampai berjam-jam, sampai larut malam, ya, karena kata mereka ini Roh Kudus yang memegang kendali. Terus kalian, jadi kira-kira itu ialah latar belakangnya, the second Pentecost, Pentakosta kedua itu. Nah, terus kalian, itulah cikal bakal gereja Pentakosta di dunia dan disebut sebagai Pentakosta kedua. Namun sebutan Pentakosta kedua itu hanya klaim sepihak dari sebagian kaum Pentakostal, bukan kesepakatan teologis secara oikumenis. Jadi itu kalau para teolog dari berbagai macam denominasi gereja kumpul lalu memutuskan ini Pentakosta kedua. Enggak, bukan itu. Tapi merupakan klaim daripada sebagian kelompok Pentakosta bahwa itu merupakan Pentakosta kedua, kata mereka. Jadi mereka tidak menyebut tentang seorang bernama Pendeta Parham yang sebenarnya mendapatkan karunia bahasa lebih awal daripada William Seymour. Parham adalah semacam disebut gurunya Seymour waktu lalu. Tapi apa yang dialami oleh Parham tidak mereka pakai sebagai semacam standar atau patokan daripada sejarah, tapi mereka memakai pengalaman Seymour itu sebagai patokan sejarah. Jadi saya tidak membicarakan tentang akhir daripada pelayanan Seymour, karena bukan tujuan itu, bukan hal itu yang menjadi tujuan daripada ceramah ini, tapi hanya merupakan semacam cuplikan daripada sejarah yang terjadi waktu lalu. Nah, kalau kita pelajari selanjutnya, kata Pentakosta itu apa artinya? Kata Pentakosta dari kata Pentekostos, yaitu dari Yunani, yang berarti 50 hari setelah Paskah. Orang Yahudi menyebutnya dengan nama Shavut. Ya. Ada 3 hari besar Yahudi yang wajib dihadiri oleh semua pria Yahudi yang tinggal di sekitar radius 32 km dari Yerusalem. Jadi kalau 32 km kira-kira bagaimana perbandingannya ya? Ya kalau saya ini berada di Puri hanya Semoro Semarang, maka 32 km kira-kira di Ungaran lah, daerah Ungaran kota situ. Ya, jadi bagi kita mungkin nggak terlalu jauh, tapi bagi orang yang belum punya kendaraan waktu lalu, ya cukup lumayan, 32 km. Di dalam radius 32 km, setiap pria Yahudi harus menghadiri 3 hari besar Yahudi ini, yaitu Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Ya. Jadi ambil contoh, ini sebagai gambarnya ya. Ini merupakan Yerusalem. Saudara lihat, di radius 32 km, ke sini 32 km, 32 km, 32 km. Kalau pas 3 hari raya besar ini, maka semua pria Yahudi itu hukumnya harus wajib mereka datang ke Bait Allah di Yerusalem. Ya. Nah, yang berikutnya. Hari Raya Pentakosta paling banyak dihadiri oleh orang karena kondisi jalannya paling baik. Jadi itu Pentakosta paling banyak yang datang karena kondisi jalannya paling bagus waktu itu. Ya. Nah, makna Pentakosta bagi orang Yahudi itu apa? Pertama, mengingat pemberian Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Jadi mereka percaya bahwa Taurat diberikan kepada Musa di Gunung Sinai, itu peringatan harinya itu hari Pentakosta. Ya. Yang kedua, Pentakosta bagi orang Yahudi mempunyai arti makna pertanian, yaitu bangsa Israel membawa berkas-berkas gandum mereka yang pertama, yaitu buah sulung kepada Tuhan. Maka dari itu Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. 3.000 orang yang bertobat itu merupakan buah sulung pertama.
yang dipersembahkan pada Tuhan sebagai jiwa-jiwa yang diselamatkan, dan sebagai gereja pertama, dan sebagai hari ulang tahun gereja secara universal yang pertama di dunia ini. Nah, yang berikutnya, pada hari Pentakosta lahirlah buah sulung dari Kristus, yaitu gereja Tuhan yang dipersembahkan kepada Bapa. Ya, Roh Kudus dicurahkan kepada para murid Tuhan ketika paling banyak orang berkumpul di Yerusalem. Ya, bukan hari raya Pondok Daun, bukan. Tapi hari raya Pentakosta, di mana paling banyak orang berkumpul di Yerusalem. Nah, dikatakan dari firman Tuhan, kita orang-orang dari Partia, Media, Elam, dari Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, dari Pontus dan Asia, dari Frigia dan Pamfilia, dari Mesir dan daerah-daerah Libya dekat Kirene. Ada dari kita yang datang dari Roma, ada orang-orang Yahudi, ada juga orang-orang bangsa lain yang sudah masuk agama Yahudi. Ada juga yang dari Kreta dan Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa yang kita masing-masing mengenal. Itu tentang hal-hal yang ajaib yang dilakukan oleh Allah. Jadi, kalau sudah lihat tulisan merah-merah di situ, merupakan mereka dari negara-negara yang Tuhan sudah pimpin mereka datang di Yerusalem. Jadi mereka adalah orang-orang Yahudi dan juga orang-orang non-Yahudi yang sudah menerima atau sudah masuk agama Yahudi, yaitu disebut sebagai golongan proselit. Ya, mereka kumpul di situ pada hari Pentakosta. Nah, kalau saudara melihat kira-kira gambarnya begini. Nah, ini, ya, ini Yerusalem. Di sini ada Egypt, Mesir. Sini ada Kirene, di sini ada Kreta. Paling jauh di Roma, Asia, Frigia, Pamfilia, Pontus, Kapadokia, Mesopotamia, Partia, Media, Elam, Arab. Jadi sekitar ada 14 bangsa di situ. Dan 14 bahasa selain bahasa Galilea. Sekalian, ini suatu hal yang penting. Jadi pada Pentakosta 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus membuat bahasa yang tidak dimengerti jadi dimengerti oleh orang banyak. Ini prinsip yang penting sekali. Karena di sebagian kelompok ini malah terbalik. Bahasanya tadi udah dimengerti, sekarang dibuat jadi nggak mengerti. Tidak. Pada Pentakosta 2000 tahun yang lalu, bahasa yang tadinya tidak dimengerti dibuat menjadi dimengerti. Orang dari berbagai macam negara itu, mereka mungkin nggak ngerti bahasa Galilea. Mereka dari Kreta, mereka dari Mesir, mereka dari Mesopotamia. Mereka nggak ngerti bahasa Galilea. Orang-orang Galilea itu ngomong, nggak ngerti mereka. Tapi pada waktu Roh Kudus memenuhi mereka, para murid Tuhan itu bisa, ada yang bicara bahasa Mesir, ada yang bicara bahasa Kreta, ada yang bicara bahasa Mesopotamia, bahasa Roma dan segala macam. Padahal sebelumnya mereka belum pernah belajar bahasa-bahasa itu. Jadi pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus membuat bahasa yang tidak dimengerti menjadi dimengerti oleh orang banyak. Secara serentak Injil diberitakan kepada 14 bahasa yang berbeda plus bahasa orang Galilea. Aturan untuk bahasa roh yang dipraktekkan dalam pertemuan bersama juga sama prinsipnya. Ya, kalau kita lihat dalam 1 Korintus 14 ayat 27 dan 28, prinsipnya sama dengan yang di atas. Ya, apa itu? Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, kata Rasul Paulus ya, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jadi ini satu praktek, satu bimbingan, pengarahan yang seringkali dilanggar oleh sebagian kelompok. Pada waktu mereka ibadah, ada yang berbahasa roh, dan serempak berbahasa roh katanya. Padahal firman Tuhan berkata, kalau ada yang berbahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak mereka 3 orang. Enggak boleh bebarengan. Seorang demi seorang, dan harus ada orang lain yang menafsirkannya. Bahasa roh yang tidak dimengerti itu harus dibuat jadi bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang datang di tempat itu. Ya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat.
dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Ini rule of the game, peraturan yang Paulus sudah tetapkan dalam 1 Korintus 14 ayat 27 dan 28. Sayangnya peraturan ini dilanggar oleh sebagian kelompok. Nah, dalam perjanjian baru, ini penting sekali. Tidak ada perintah yang berkata, hendaklah kalian dibaptis Roh Kudus. Gak ada perintah. Tunjukkan kepada saya satu ayat yang menyatakan perintah dari Tuhan. Perintah dari Tuhan kepada umatnya, hendaklah kalian dibaptis Roh Kudus. Gak ada. Gak ada satu ayat yang berisi perintah. Yang ada adalah perintah, hendaklah kalian penuh Roh Kudus. Seperti dalam Efesus 5:18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini perintah. Jadi perintah penuh dengan roh, bukan dibaptis Roh Kudus. Bukan dibaptis Roh Kudus. Mengapa? Mengapa nggak ada perintah dibaptis Roh Kudus? Karena baptisan Roh Kudus tidak perlu dicari dan tidak perlu diusahakan. Tetapi secara universal sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Ini penting sekali. Secara universal, hal baptisan Roh Kudus sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Nanti saya akan lebih jelas lagi. Ya. Nah, yang berikutnya. Nah, apa sih arti baptisan Roh Kudus? Banyak orang ditanya, apa sih definisi baptisan Roh Kudus? Mereka nggak bisa menjelaskannya. Bahkan yang sering kali omong tentang baptisan Roh Kudus, ketika mereka tanya apa arti definisi baptisan Roh Kudus, mereka juga bingung. Ya baptisan Roh Kudus ya berbahasa lidah itu. Apakah itu artinya? Saya pikir tidak. Nah, kalau kita lihat dalam firman Tuhan, dijelaskan tentang makna baptisan Roh Kudus. Tuhan Yesus membaptis umatnya dengan Roh Kudus. Berarti menyatukan seluruh umatnya dari segala abad dan tempat ke dalam tubuh Kristus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 13. Nah ini, sekalian. Dalam dikatakan, begitu juga kita semua. Baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, hamba-hamba maupun orang-orang merdeka, kita semua sudah dibaptis oleh Roh yang sama itu. Supaya kita dijadikan satu pada tubuh Kristus. Sudah. Bukan akan. Sudah. Menunjuk pada apa? Menunjuk pada kejadian dalam hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Kita semua sudah dibaptis oleh Roh yang sama itu. Supaya kita dijadikan satu pada tubuh Kristus itu. Ya, terus sekarang ini penting sekali. Ya, Roh Kudus menyatukan kita. Seluruh gereja segala zaman, segala abad dan seluruh dunia disatukan secara universal dalam tubuh Kristus. Itu merupakan karya baptisan Roh Kudus. Nah, sekarang ini berikutnya saya akan jelaskan lagi. Jadi saya akan bandingkan peristiwa penebusan dan peristiwa baptisan Roh Kudus. Secara universal, penebusan umatnya terjadi 2000 tahun yang lalu di Golgota. Secara universal. Secara universal, waktu Yesus mati disalib di Golgota, itulah penebusan umatnya. Umatnya dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, itu penebusan umatnya. Secara universal, terjadi 2000 tahun yang lalu di Golgota. Namun, secara pribadi, penebusan bagi umatnya terjadi ketika seorang percaya kepada Tuhan Yesus secara pribadi. Ya, secara universal terjadi 2000 tahun yang lalu di Golgota. Tapi secara pribadi, seorang ditebus oleh Yesus pada waktu dia terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Demikian juga dengan baptisan Roh Kudus. Secara universal, baptisan Roh Kudus bagi seluruh umatnya terjadi pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Secara universal. Ya. 2000 tahun yang lalu.
Tapi secara pribadi, baptisan Roh Kudus terjadi pada saat seorang percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Pada waktu dia percaya pada Yesus sebagai juru selamat secara pribadinya, orang itu disatukan dalam tubuh Kristus. Itulah baptisan Roh Kudus secara pribadi. Jadi sekali lagi, baptisan Roh Kudus adalah karya Roh Kudus yang menyatukan seseorang ke dalam tubuh Kristus. Secara universal terjadi 2000 tahun yang lalu pada hari Pentakosta, tapi secara pribadi terjadi pada waktu seseorang percaya pada Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Nah, itu artinya baptisan Roh Kudus. Jadi sekali lagi, baptisan Roh Kudus tidak perlu dicari oleh umat Tuhan. Tidak ada perintah, karena sudah terjadi secara universal 2000 tahun yang lalu pada hari Pentakosta. Dan sudah terjadi pada waktu seorang terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dia tanpa dia sadari, dia sudah disatukan dalam tubuh Kristus itu oleh Roh Kudus. Itulah arti